Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu. Penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan sedih, bukan terpaksa. Ya, beribadah bukan dengan sungkan kalau nggak ibadah. Ya, beribadah bukan sekedar kewajiban. Tapi beribadah hendaklah menjadi satu kebutuhan bagi kita. Ya, jadi harus gitu loh. Harus tapi bukan dipaksa. Tetapi karena dari hati yang sungguh-sungguh ingin berbakti kepada Tuhan. Ya, jadi ada banyak motivasi orang datang beribadah memang. Ya, ada yang datang karena terpaksa. Ya, dimarahi orang tuanya. Ya, misalnya nih, wah nggak datang nggak ibadah dimarahin. Wah harus ibadah nih. Ya, terpaksa. Ada orang datang beribadah karena ya daripada nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya apa salahnya lah, mau cuma duduk diam, ikut nyanyi kalau bisa, kalau enggak ya enggak, diam aja. Iseng-iseng. Ya, ada juga loh ibadah datang karena iseng-iseng. Ada juga karena sungkan. Wah nggak enak sama PKS-nya. Wah nggak enak sama Pak Pendetanya nih. Kalau nggak datang ibadah mesti ditanyain. Ya, ada juga orang beribadah karena sungkan. Ada juga orang beribadah karena bisnis. Wah kalau nggak ibadah nanti nggak ketemu sih. Aku mau nawarin produkku ini. Nah, aku harus datang. Kalau nggak, waduh, nanti rugi nih. Ya, jadi motivasi itu semua membuat ibadah kita tidak murni di hadapan Tuhan. Ya, mari datanglah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Artinya fokus kita Tuhan, bukan motivasi yang nyeleneh dan aneh-aneh itu tadi. Ya, karena Tuhan melihat hati kita. Apakah ketika kita beribadah, hati kita juga menyembah Dia sungguh-sungguh? Ataukah hanya sekedar lip sync, wah nyanyi mulutnya gerak-gerak tapi nggak dari hati? Atau sekedar menyanyi dan bukan memuji? Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, beribadahlah dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan sorak-sorai, dengan bersukacita, hatinya penuh dengan damai, penuh sukacita. Karena kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi motivasi harus benar. Ya, jangan sampai yang aneh-aneh tadi. Dan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah kita. Nah, datang kepada Tuhan jangan sembrono. Ya, kita datang kepada Tuhan yang Tuhan Allah kita, Tuhan sesembahan kita, Tuhan Allah yang hidup.
Ya, jangan sampai dengan motivasi yang salah, karena Tuhan tahu isi hati kita. Dan jangan main-main juga di hadapan Tuhan ya. Dia Maha Kudus. Ya, karena itu kita harus datang dengan segenap hati. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Nah, ini statementnya jelas sekali. Dia yang membentuk kita, menjadikan kita ada. Dialah yang punya akan hidup kita. Punya dialah hidup kita. Jadi kalau kita ini sudah menyadari posisi kita, ya kita nggak akan main-main, nggak akan sembrono, orang neko-neko. Dalam beribadah itu segenap hati dan sungguh-sungguh, karena kita menyadari kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini berbakti kepada Dia yang menciptakan kita, Dia yang memiliki hidup kita. Ya, dikatakan kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, dengan kata lain, kalau kita dikatakan kawanan domba gembalaannya, Dialah gembala kita. Ya, gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari di dalam beribadah kepada Tuhan selalu dasarnya karena kita. Satu, mengasihi Tuhan. Karena mengasihi tidak ada alasan apapun juga. Artinya tidak dengan motivasi yang macam-macam. Pokoknya aku mengasihi. Ya, orang mengasihi itu nggak cari pamrih, nggak cari untung. Ya, pokoknya aku mau berbakti kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan karena memang kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Ya, beribadahlah kepada Tuhan karena kita ya ingin berbakti kepadanya. Karena kita menyadari bahwa kita ini sudah ditebusnya. Kita ini sudah diselamatkannya. Maka dari itu kita datang kepadanya dengan sukacita. Kita datang kepadanya bukan dengan motivasi yang lain. Selain memuliakan Tuhan, selain meninggikan Tuhan, dan selalu mendengarkan apa pesan Tuhan bagi hidup kita. Ini penting, saudara. Ya, jadi mari saya mengajak hari ini kita sebagai domba-domba gembalaannya datang kepada gembala yang agung. Dekat dengan gembala itu aman. Ya, gembala agung Tuhan Yesus. Ya, mari saya mengajak kita semua, siapkan dirimu hari ini beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah jangan dengan terpaksa atau dengan motivasi yang lain, tetapi hanya ingin menyukakan hati Tuhan. Datang kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kita ini miliknya Tuhan dan sudah semestinya kita ini berbakti kepadanya, beribadah kepadanya. Ya, bukan cari untung, tetapi kita datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini, supaya kami memperbaharui ibadah kami kepadamu ya Tuhan, bukan dengan motivasi-motivasi yang salah, tetapi karena kami mengasihi Tuhan, karena kami menyadari Tuhan sudah menebus kami, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami, dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan, umat kepunyaan-Mu dan juga domba-domba gembalaanmu. Kami percaya bahwa di dalam penggembalaanmu ya Tuhan, Engkau gembala yang agung pasti menyertai akan hidup kami. Dan sudah semestinya kami senantiasa berbakti kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini ibadah kami, aktivitas kami, seluruh kegiatan kami dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.